Hai teman-teman, aku Nuri Kolbiati akan bercerita tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila. Latar belakang sejarah, kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Pasifik menjadikan mereka butuh dukungan dari Indonesia. Maka dari itu, mereka memberi janji kemerdekaan Indonesia yang direalisasikan dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Tujuannya adalah untuk melakukan penyelidikan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada 29 Maret sampai 1 Juni 1945. Di dalam sidang tersebut membahas tentang perlunya suatu dasar negara. Dalam sidang, ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapat mengenai dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Isi dasar negara Mr. Muhammad Yamin adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusan dasar negara menurut Mr. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, ia mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nama Pancasila sendiri diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Setelah rapat pertama BPUPKI, kemudian dibentuk Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 merapatkan tentang Piagam Jakarta. Namun, adanya ketidaksetujuan pada sila pertama dari pihak non-Islam yang tadinya setiap orang wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada rapat kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945, menyepakati rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Setelah melalui proses yang panjang dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan negara, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 45, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melakukan pengesahan tersebut. Dukungan PPKI terhadap Pancasila menandai perubahan sejarah yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Sebagai landasan negara, Pancasila telah menunjukkan kemampuannya untuk menyatukan penduduk Indonesia yang beragam dan bertindak sebagai cetak biru untuk membangun negara yang makmur dan kontemporer. Nilai-nilai Pancasila secara historis, yakni Pancasila sebagai dasar negara, landasan, pedoman, pandangan hidup, dan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekadar frasa, Pancasila memang memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila lahir dengan adanya ide dan pemikiran yang cemerlang dari para pahlawan yang memikirkan kepentingan dan kemajuan bangsa di masa depan. Nilai yang dapat diambil bagi kita generasi muda adalah perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang Maha Esa merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Semoga kita sebagai generasi muda dapat meneruskan perjuangan para pahlawan dalam membangun negara yang maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, tentunya dengan berlandaskan Pancasila. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa teman-teman.